Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Hidayah di Mata Pena Podcast. Nah, hari ini dengan narasumber tetap kita, Ketua STAI Natuna Bapak Haji Umar Natuna, SAG MPDI. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Setelah beberapa kali tidak jadi, alhamdulillah hari ini bisa berkesempatan lagi untuk membahas seputar penerimaan mahasiswa baru STAI Natuna tahun 2025. Ya, kita masuk ke suasana penerimaan mahasiswa baru, Pak. Yang pertama itu, kalau dari Bapak selaku Ketua STAI Natuna, persiapan penerimaan mahasiswa baru itu seperti apa, Pak? Ya, persiapan saya kira sudah berjalan. Sudah ada panitianya, sudah ada brosurnya, sudah ada playernya dan seterusnya. Tapi yang terpenting adalah kehadiran STAI Natuna itu adalah untuk memberi peluang pada anak-anak negeri, anak-anak tempatan untuk memperoleh pendidikan tinggi. Karena apa? Karena masa-masa kecil saya dulu, untuk mendapatkan lembaga pendidikan di daerah kita ini tidak ada. Kami harus ke SLTA aja, kami harus ke Tanjung Pinang. Perguruan tinggi itu yang ada waktu itu hanya Pekanbaru, selain Jawa ya. Maka kami harus ke Jawa. Jadi angkatan saya tuh ada 25 orang, hanya 2 orang yang bisa ke jenjang pendidikan tinggi karena tidak ada pendidikan tinggi. Selebihnya menetap di sini gitu, Pak. Menetap di sini. Bahkan saya pulang ngajar mereka gitu. Senior, jadi seniornya gitu. Oleh karena itu, kita berharap pada masyarakat, adik-adik tamatan SLTA supaya tidak menyia-nyiakan kesempatan kehadiran STAI Natuna ini. Ya, betul. Khususnya untuk program-program studi yang sudah ada di ekonomi, pendidikan, ya kan? Komunikasi atau dakwah, kemudian hukum, pendidikan anak usia dini. Itu nggak perlu lagi keluar untuk menikmati pendidikan tinggi juga. Yang kedua memang kehadiran STAI Natuna ini adalah untuk memberi pemanaan terhadap daerah kita. Karena kalau kita lihat daerah-daerah yang maju seperti Jogja itu karena majunya pendidikannya. Ya, betul. Kalau kita lihat Jogja itu sumber daya alamnya nggak punya dia, hanya candi-candi. Iya ya, nyari pantai jauh gitu. Candi-candi itu. Tapi di sana lembaga pendidikannya banyak, sumber daya manusianya bagus. Jadi daerahnya maju. Di Natuna tuh kalau ingin maju ya harus ada sumber daya yang maju, sumber daya yang berpendidikan. Iya, karena sumber daya itu alam kira-kira yang harus saya sampaikan dalam konteks penerimaan mahasiswa baru ini. Dan sekarang ini kita Natuna itu kan punya semboyan dalam konteks pendidikan tinggi itu adalah Natuna Celak Pendidikan. Celak. Kalau bahasa Indonesia melek gitu ya. bahasa Jawanya melek. Iya, melek. Kemudian kalau bahasa kita tuh celak. Celak tuh tahu, ngerti, ya kan? Bukan celak ya di sini. Itu celak. Bukan celak. Celak ini celak. Celak perguruan tinggi. Artinya kita tahu, sadar ya bahwa pendidikan itu penting. Kan itu. Ya. Kalau untuk strategi menarik calon mahasiswa tahun ini, Pak, bagaimana dari tahun-tahun sebelumnya? Apakah ada perbedaan? Ya, tahun ini kita peningkatan mungkin ada beberapa alternatif. Pertama, model pendidikannya. Untuk kelas pekerja itu kita menerapkan sistem blended learning. Blended learning itu artinya pendidikan 60% tatap muka, 40% itu online. Jadi untuk khusus untuk kelas pekerja. Walaupun dia bekerja tapi tetap ada offline-nya 60%. Ya, 60% offline. Ke kampus. Ya. 40-nya online. 40-nya online. Bahkan di kamar mandi gitu ya. Zoom atau diberi tugas gitu ya, Bang. Ya, lewat Zoom meeting. Itu untuk yang ya. Kemudian kita juga
memberi diskon terhadap pendaftar pertama sebanyak 50 orang. Jadi uang pendaftaran tidak diskon 50%. Bagi pendaftar pertama sebanyak 50 orang. Yang tersebar di berbagai program studi. Yang ketiga, kita tahun ini memberikan beasiswa khusus kepada anak-anak yang berasal dari kampung Melayu Lama. 1, Kampung Segeram. 2, Binjai. 3, Mahligai. Itu baru diterapkan tahun ini itu Pak? Tahun kemarin sudah, Segeram sudah 1 kemarin. Oh, Segeram. Ya, Segeram kemarin ada 1. Oh, yang Okay. Nah ini Pak, berhubung masih bahas ke yang beasiswa tadi, dari mulai kan tahun kemarin ya Bapak, mulai tahun kemarin. Nah ini ada pertanyaan dari Ketua Surat Kabar Mahasiswa Mega. Ini pertanyaannya, kan baru tahun ini ada beasiswa yang untuk mahasiswa dari Kampung Tua, Binjai dan Segeram itu. Nah kenapa baru diadakan tahun ini? Kenapa sebelum-sebelumnya nggak ada gitu Pak? Ya, memang harus tahun ini. Ya. Atau baru terpikirkan tahun ini gitu Pak? Bukan. Jadi kita sekarang ini perubahan visi Stai Natuna. Oh. Jadi visi Stai Natuna sekarang itu adalah Stai Natuna sebagai pusat pengembangan studi Islam integratif interkonektif dalam untuk pengembangan hazanah dan kepribadian Melayu baru. Karena perubahan visi tersebut baru tumbuh karena ini. Perubahan visi itu kita ingin daerah-daerah Melayu lama itu punya kader-kader untuk mengembangkan dunia Melayu dalam perspektif yang baru. Jadi Segeram misalnya dulu kan sebagai pusat pemerintah Melayu pertama di Natuna. Kemudian diikuti dengan Binjai kan? Iya. Binjai. Kemudian Mahligai dan seterusnya itu. Mungkin teman-teman yang lain kalau ada pertanyaan nanti langsung WA ya, langsung WA atau mau tanya langsung ya nggak apa-apa. Kemudian ini karena untuk mempromosikan Stai ya, kalau keunggulan kita itu apa Pak? Keunggulan Stai Natuna. Keunggulannya pertama dia dekat dengan. Iya pasti. Ya kan? Artinya teman-teman kuliah sini 2 hal yang bisa dilakukan sekaligus. Pertama, kuliah. Yang kedua, kalau memang membantu orang tua langsung bisa membantu orang tua. Kalau bisa ingin usaha di kampung bisa mengembangkan usahanya langsung. Dan bisa berhubungan langsung dengan para pejabat yang ada di sini. Betul. Karena kalau ya bukan untuk merendahkan yang lain, tapi kan secara tidak langsung kalau kita di luar kan orang nggak kenal kita gitu Pak kan. Salah satu sebenarnya keunggulan atau nilai lebihnya ketika Anda berada di sini. Artinya Anda teman-teman kuliah di sini, misalnya yang laki-laki dia bisa memelihara kebun mas, betul, kuliah. Iya, yang perempuan bisa jadi bantu dua ini. Hal itu bisa langsung bisa sekaligus dikerjakan. Gitu kan. Apalagi kita jam masuknya itu kan siang. Mungkin pagi, dari pagi sampai siang ada yang kerja part time gitu kan Pak. Malam gitu. Banyak keunggulannya. Kalau target mahasiswa tahun ini, tahun sebelumnya itu berapa orang Pak? Ya kemarin kita hanya 200 berapa gitu ya. Tahun ini targetnya sampai berapa? Kita 500 sebenarnya. Ya, dan tak terhingga harusnya. Nah, terhingga juga. Karena target itu harus disesuaikan dengan daya tampung. Ya kan? Kemudian di daya tampung kemudian harus diperhitungkan daya lulusnya. Ini dia masuk pertama banyak tapi lulusnya sedikit gitu. Banyak yang itu nggak bagus. Artinya akreditasi kita bisa bermasalah nanti. 300 kita targetnya 300 karena 5 prodi. Iya. Kemudian selain sosialisasi ke sekolah-sekolah, kalau biasanya kan kalau untuk promosi Stai kan turun langsung ke sekolah-sekolah gitu Pak. Nah selain itu apa yang dilakukan untuk menarik minat calon mahasiswa? Ya pertama memang kekuatan kita itu langsung face to face.
Langsung tatap ke muka. sekolah-sekolah, masyarakat. Karena memang masyarakat kita itu kan kalau lihat podcast, lihat apa tuh player, itu kan belum begitu ini kan. Ya, karena nontonnya nggak sampai habis. Jadi pesan yang mau disampaikan itu tidak dibaca atau ditonton. Jadi itu yang memang menjadi apa sasaran target utama kita atau prioritas utama kita. Yang kedua, kita juga memang menggunakan media-media sosial karena bagaimanapun anak-anak Gen Z ini kan Gen Z. media kan gitu. Iya. Media. Jadi kita berharap pada panitia itu tanpa tidak ada satu hari pun yang kosong terhadap Flyer atau konten-konten gitu, Pak. flyer atau konten-konten itu. Baik itu yang dibuat institusi maupun dibuat oleh prodi atau dibuat oleh Mahasiswa. lembaga-lembaga organisasi mahasiswa kita. Misalnya mahasiswa pencinta alam, dia buat flyer sendiri. Islamika buat flyer sendiri atau konten sendiri. Kemudian podcast bikin sendiri misalnya. Ya kan? Dengan cara diri sendiri, dengan sasarannya sendiri-sendiri. Kalau untuk kendala pada saat promosi ada nggak, Pak? Ya kendala teknis, Pak. Iya. Teknis itu kadang-kadang ini antara harapan kita untuk datang ke sekolah dengan waktu mereka itu yang berbeda-beda ya kan itu. Sehingga seringkali itu bentrok dengan kegiatan mereka di sekolah, teman-teman di sekolah. Itu teknisnya sekira itu aja. Tapi itu selama ini kan tidak menjadi kendala yang substansial. Ya kan? Betul. Kalau solusi untuk kan tadi sudah dijelaskan kan mahasiswa yang bekerja gitu. Kalau misalnya dia kayak kerja dari pagi sampai sore gitu, Pak, solusinya? Ya kuliah kan malam. Kuliah khusus ya. Yang kelas pekerja itu kan kuliahnya malam. Iya. Dan malam sekarang ini ditambah lagi 60% cuma mereka tetap mukanya. 40% itu online. Ya kan? Oh, pantasan kalau misalnya kuliah malam jam 9 udah nggak ada orang, Pak. Kalau ini mungkin sebagai closing statement pada kali ini, apa motivasi Bapak untuk menarik mahasiswa baru, calon mahasiswa? Ya, pada adik-adik lulusan SLTA tahun ini maupun yang tahun yang lalu atau teman-teman yang sekarang aktif bekerja di kantor-kantor desa, ya, di lembaga-lembaga pemerintah dan di lembaga-lembaga swasta yang belum S1. Iya. Yang belum S1, jangan tunggu lama-lama. Masuk ke STAI Natuna, insya Allah cita-cita dan harapan teman-teman akan dapat terpenuhi. Amin. Baik, terima kasih Pak. Sekali lagi kepada teman-teman yang belum bergabung, mari bergabung bersama kami di STAI Natuna. Apalagi yang belum S1 bisa daftarkan dirinya untuk melanjutkan S1-nya. Dan pembukaan pendaftaran itu mulai dari 1 Februari ya Pak, 1 Februari 2025 itu gelombang pertama. Nah nanti ada konten-konten selanjutnya untuk menjelaskan seputar penerimaan mahasiswa baru STAI Natuna tahun 2025. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.